Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Suara hujan yang menghantam atap seng kontrakan itu terdengar seperti ribuan jarum yang jatuh bersamaan, memekakan telinga sekaligus mengubur rintihan Laras di dalam kamar yang pengap. Di atas ranjang kayu yang sudah mulai lapuk, Laras meringkuk. Tubuhnya yang dahulu berisi kini tampak menyusut, dibalut daster kusam yang sudah kehilangan warnanya. Setiap kali ia mencoba menarik napas, dadanya terasa seperti dihimpit bongkahan batu besar. Perih, sesak, dan panas. Uhuk. Uhuk. Laras menekan dadanya kuat-kuat, mencoba meredam suara batuk yang tak kunjung berhenti. Cairan hangat terasa di telapak tangannya. Dalam remang lampu bohlam 5 watt, ia bisa melihat noda kemerahan yang kental. Darah. Sudah 3 minggu ia seperti ini. Awalnya hanya demam biasa, namun lama-kelamaan tubuhnya menolak untuk diajak berkompromi. Namun, di rumah ini, sakit adalah sebuah dosa. Sakit adalah alasan untuk dituduh malas. Di balik pintu kamar yang hanya berupa triplek tipis, Laras mendengar suara denting sendok yang beradu dengan piring. Aroma tumis kangkung dan ikan asin menyeruak masuk, membuat perutnya yang kosong selama 2 hari melilit hebat. Namun, bukan rasa lapar yang membuat air matanya menetes, melainkan percakapan yang terdengar dari ruang makan. Aris, sampai kapan kamu mau membiarkan beban itu ada di dalam kamar? Suara Bu Desi, ibu mertuanya, terdengar tajam, lebih tajam dari sembilu. Ibu sudah lelah. Setiap hari ibu harus memasak sendiri, mencuci baju sendiri. Seharusnya menantu itu melayani mertua, bukan malah menjadi bangkai hidup yang harus dilayani. Sabar, Bu. Laras memang sedang sakit keras. Dokter bilang dia butuh istirahat total dan obat yang rutin, sahut Aris. Suaranya terdengar letih, namun tidak ada nada pembelaan yang berarti di sana. Dokter? Dokter mana yang kamu maksud? Dokter puskesmas yang kamu bayar pakai uang lemburmu itu? Bu Desi mendengus kencang. Dengarkan ibu, Aris. Laras itu cuma akting. Dia itu malas. Dia tahu kalau dia sehat, dia harus mengurus rumah ini dan mencari uang tambahan. Dia sengaja membuat dirinya terlihat sekarat supaya kamu iba. Kamu itu bodoh atau terlalu cinta, sih? Laras menggigit bibirnya hingga berdarah. Air matanya mengalir membasahi bantal yang sudah berbau apek. Akting? Laras ingin sekali berteriak bahwa paru-parunya terasa seperti terbakar, bahwa persendiannya seolah dicopot satu persatu. Ia ingin mengingatkan mereka bahwa selama 3 tahun pernikahan, dialah yang membanting tulang menjadi buruh cuci dan penjual kue subuh demi melunasi utang-utang judi Bu Desi yang menumpuk. Tapi Bu, badannya panas sekali. Aris mencoba menyela. Panas bisa dibuat, Aris. Gosok saja ketiaknya pakai bawang merah, atau dia sengaja tidak makan supaya pucat, potong Bu Desi dengan nada ketus. Ibu tidak mau tahu. Tabunganmu sudah habis hanya untuk membelikan dia obat-obatan kimia yang tidak berguna itu. Lebih baik uangnya dipakai untuk memperbaiki atap rumah kita yang bocor, atau setidaknya belikan ibu kalung emas baru. Ibu malu sama tetangga, punya menantu penyakitan, rumah berantakan, dan ibu tidak punya perhiasan sama sekali. Laras memejamkan mata. Hatinya hancur berkeping-keping. Aris, laki-laki yang dahulu berjanji di depan penghulu untuk menjaganya dalam suka maupun duka, kini hanya diam 1000 bahasa. Tidak ada bentakan untuk melindungi istrinya. Tidak ada langkah kaki yang mendekat ke kamar untuk sekadar mengusap keningnya. Lagi pula, suara Bu Desi merendah,
namun tetap tertangkap jelas oleh telinga Laras yang kian sensitif karena rasa sakit. Tadi sore ibu bertemu dengan Maya. Dia baru saja pulang dari Malaysia, makin cantik dan sukses. Dia masih menanyakanmu, Aris. Dia bilang, dia menyesal dulu meninggalkanmu. Kalau saja istrimu bukan wanita penyakitan itu, mungkin hidupmu sudah senang sekarang bersama Maya. Hening sejenak. Laras menahan napasnya, menunggu reaksi Aris. Maya, ada di sini, Bu. Suara Aris terdengar berubah. Ada nada antusiasme yang tertahan. Iya. Dia bahkan menitipkan salam untukmu. Dia bilang, dia bersedia membantumu keluar dari kesulitan ini, asal kamu tidak lagi terbebani oleh bangkai di kamar itu. Mendengar itu, Laras merasa seolah detak jantungnya berhenti. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia tahu bahwa pengabdiannya selama ini tidak ada artinya di mata mereka dibandingkan dengan kilau harta atau kehadiran masa lalu yang dianggap lebih menguntungkan. Di dalam kamar yang gelap, Laras mencoba duduk. Ia ingin keluar, ingin menunjukkan pada mereka bahwa ia masih hidup, bahwa ia manusia yang punya perasaan. Namun, baru saja ia menggerakkan kakinya ke tepi ranjang, rasa pening yang luar biasa menghantam kepalanya. Dunianya berputar. Beruak. Laras terjatuh dari ranjang, menyenggol meja kecil tempat segelas air putih yang sudah dingin. Gelas itu pecah berantakan di lantai semen. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Bukan tangan hangat yang menyambutnya, melainkan tatapan mata Aris yang penuh kebencian dan wajah Bu Desi yang memerah karena marah. Lihat itu. Baru saja diomongkan, dia sudah bikin kacau lagi, teriak Bu Desi sambil menunjuk Laras yang tergeletak di lantai di antara pecahan kaca. Kamu sengaja, kan? Kamu mau cari perhatian karena mendengar nama Maya? Dasar wanita licik. Laras menatap suaminya dengan tatapan memohon. Mas, sakit, tolong. Suaranya hanya berupa bisikan parau. Aris tidak bergerak. Ia berdiri di ambang pintu, melihat istrinya yang bersimbah peluh dan darah di bibir, namun di matanya tidak ada lagi cinta. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan beban yang amat sangat. Benar kata ibu, ucap Aris dingin. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada penyakit yang menggerogoti tubuh Laras. Kamu hanya menghambat hidupku, Laras. Kamu hanya membawa sial bagi keluarga ini. Malam itu, di bawah temaram lampu dan deru hujan, Laras menyadari bahwa rumah yang selama ini ia bangun dengan air mata dan keringat bukan lagi tempatnya bernaung. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan di luar semakin menderu, seolah alam pun ikut murka menyaksikan kebiadaban yang sebentar lagi akan terjadi. Di dalam kamar yang sempit, aroma obat-obatan murah bercampur dengan bau apak dari kasur tipis yang basah oleh keringat dingin Laras. Ia masih tergeletak di lantai semen, tangannya gemetar mencoba menjauh dari serpihan gelas kaca yang pecah. Mas, dingin. Rintih Laras. Suaranya serak, nyaris hilang tertelan suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Bukannya menolong, Aris justru melangkah maju dengan wajah merah padam. Amarah yang selama ini dipupuk oleh hasutan ibunya kini meledak. Ia melihat istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup, melainkan sebagai beban berat yang merantai kakinya untuk menuju kesuksesan bersama Maya. Cukup, Laras. Aku sudah muak dengan drama sakitmu ini, bentak Aris. Suaranya menggelegar, mengalahkan suara hujan. Setiap hari aku banting tulang, tapi uangku habis hanya untuk membeli obat-obat sialan ini. Ibu benar, kamu hanya benalu yang menghisap hidupku. Bu Desi berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap.
Senyum sinis tersungging di bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Lihat itu, Aris. Dia bahkan tidak mau bangun. Dia sengaja mau membuatmu merasa bersalah. Wanita seperti ini tidak pantas ada di rumah kita. Dia pembawa sial. Mas, demi Allah, aku benar-benar sakit. Laras mencoba meraih ujung celana Aris dengan jari-jarinya yang pucat dan kurus. Namun, Aris menyentakkan kakinya dengan kasar. Jangan sebut nama Tuhan dengan mulut penipumu itu. Tanpa peringatan, Aris membungkuk. Bukan untuk memeluk, melainkan mencengkeram lengan atas Laras dengan sangat kuat hingga Laras memekik kesakitan. Aris menarik tubuh kurus itu dengan paksa. Laras yang lemas tak berdaya terseret di atas lantai semen yang kasar. Mas? Sakit, Mas. Ampun, tangis Laras pecah. Kepalanya pening luar biasa, dunianya seolah berputar kencang. Paru-parunya yang meradang membuat setiap tarikan napas terasa seperti sayatan pisau. Aris seolah tuli. Ia menyeret Laras keluar dari kamar, melewati ruang tamu kecil yang saksi bisu pengabdian Laras selama ini. Bu Desi mengikuti dari belakang sambil membawa sebuah tas belanjaan plastik berisi beberapa helai baju lusuh milik Laras. Ini sampahmu. Bawa pergi, teriak Bu Desi sambil melempar tas plastik itu ke arah wajah Laras yang sedang diseret. Mereka sampai di ambang pintu depan. Angin malam yang membawa uap air hujan langsung menusuk kulit Laras yang sedang demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat. Aris membuka pintu kayu yang sudah lapuk itu dengan sekali tendang. Pergi dari sini. Kami tak sudi merawat wanita penyakitan, teriak Aris tepat di depan wajah Laras. Dengan satu sentakan kuat, Aris mendorong tubuh Laras hingga wanita itu tersungkur di teras rumah yang basah. Lutut dan telapak tangan Laras beradu dengan aspal kasar di depan rumah mereka. Rasa perih menjalar di sekujur tubuhnya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menghancurkan. Laras mencoba berbalik, menatap suaminya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Mas, aku istrimu. Kemana aku harus pergi malam-malam begini dalam kondisi seperti ini? Bu Desi melangkah maju, berdiri di samping putranya. Pergi kemana saja. Mati di pinggir jalan pun kami tidak peduli. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Besok Aris akan mengurus perceraian kalian. Kami tidak butuh sampah sepertimu. Rah! Pintu dibanting dengan keras tepat di depan wajah Laras. Suara kunci diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati baginya. Laras terdiam dalam kegelapan. Air hujan mulai membasahi tubuhnya yang lemah. Ia mencoba mengetuk pintu dengan tangan yang bergetar hebat, namun tak ada jawaban. Hanya terdengar suara tawa sinis Bu Desi dari dalam rumah yang perlahan menjauh menuju dapur. Laras memeluk dirinya sendiri. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, ia merasa nyawanya perlahan-lahan ditarik keluar. Pandangannya mulai mengabur. Cahaya lampu jalanan tampak berpendar-pendar di matanya yang basah oleh air mata dan hujan. Ibu. Ayah, tolong Laras. Bisiknya lirih. Ia teringat ayahnya. Sosok yang ia tinggalkan 3 tahun lalu demi lelaki yang baru saja membuangnya seperti sampah. Ia teringat kemewahan yang ia campakkan demi sebuah janji kesetiaan yang ternyata palsu. Dengan sisa kekuatan yang ada, Laras merangkak meraih tas plastik berisi bajunya. Ia tidak boleh mati di sini. Jika ia mati di depan rumah ini, Aris dan ibunya akan menang. Ia harus bertahan hidup, bukan untuk kembali pada mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuang permata yang paling berharga demi sebuah batu kerikil. Laras mencoba berdiri. Kakinya goyah,
Berkali-kali ia nyaris terjatuh kembali. Dengan berpegangan pada pagar-pagar rumah tetangga yang tertutup rapat, ia mulai berjalan tertatih. Setiap langkah adalah perjuangan melawan maut. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang dingin, sementara di dalam rumah yang baru saja mengusirnya, Aris dan ibunya sedang merencanakan masa depan baru bersama wanita lain. 3 jam ke depan, takdir akan memutar rodanya dengan sangat kencang. Sebuah telepon akan mengubah segalanya, membuat kesombongan Aris dan ibunya runtuh menjadi debu. Hujan belum juga reda, justru semakin menggila seolah ingin mencuci bersih jejak penghinaan yang baru saja dialami Laras. Setiap tetes air yang jatuh terasa seperti hantaman kerikil tajam di kulitnya yang panas karena demam. Laras berjalan tertatih, satu tangannya memegangi pagar tembok rumah warga, sementara tangan lainnya memeluk ratas plastik berisi pakaian lusuhnya, satu-satunya harta yang tersisa dari 3 tahun pengabdiannya yang sia-sia. Uhuk. Uhuk. Darah segar kembali merembes dari sela bibirnya, bercampur dengan air hujan yang dingin. Kesadaran Laras mulai menipis. Pandangannya berkunang-kunang, lampu jalanan yang kuning tampak bergoyang-goyang seperti hantu yang mengejeknya. Ia tidak tahu harus kemana. Di kota sebesar ini, ia merasa seperti sebutir debu yang siap ditiup angin maut. Ia teringat 3 tahun lalu. Saat ia melarikan diri dari kemewahan istana ayahnya, Pak Baskoro, demi menikahi Aris. Saat itu, ayahnya murka. Laras, laki-laki itu hanya melihat kulitmu. Dia tidak akan sanggup menjagamu saat badai datang. Laras saat itu menjawab dengan angkuh bahwa cinta sanggup mengalahkan segalanya. Kini, kata-kata ayahnya terngiang seperti kutukan yang menjadi kenyataan. Laras terus menyeret kakinya. Kakinya yang tanpa alas kaki mulai terluka, tergores kerikil dan pecahan kaca di trotoar. Namun, rasa perih di kaki itu tak sebanding dengan sesak di dadanya. Ia merasa paru-parunya mulai menyerah. Napasnya pendek-pendek dan berbunyi nyik, sebuah tanda bahwa oksigen mulai enggan singgah di tubuhnya. Tuhan, jika ini akhirnya, izinkan aku meminta maaf pada ayah. Bisiknya parau sebelum tubuhnya limbung. Laras terjatuh di depan sebuah gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi. Gerbang itu berwarna hitam legam dengan ukiran emas yang sangat ia kenali. Itu adalah kediaman keluarga Adiwangsa, salah satu relasi bisnis terdekat ayahnya. Tanpa ia sadari, kakinya yang rindu akan perlindungan telah membawanya ke kawasan elit yang dulu sangat ia benci karena kepalsuannya. Di balik gerbang itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik sedang melaju pelan hendak keluar. Lampu sorot mobil itu menyinari tubuh Laras yang tergeletak tak berdaya seperti gundukan sampah di pinggir jalan. Berhenti, suara bariton pria terdengar dari dalam mobil. Sopir mobil itu segera menginjak rem. Seorang pria muda dengan setelan jas rapi namun tampak lelah keluar dari pintu belakang. Namanya adalah Adrian, CEO muda dari Adiwangsa Group yang juga merupakan teman masa kecil Laras, pria yang perjodohannya ditolak mentah-mentah oleh Laras 3 tahun lalu demi Aris. Ada apa, Tuan? Tanya sang sopir. Adrian melangkah mendekat. Awalnya ia ragu, namun saat melihat daster kusam yang dikenakan wanita itu bersimbah darah dan air hujan, hatinya tergerak. Ia berjongkok, mencoba memeriksa denyut nadi di leher wanita itu. Saat ia membalikkan wajah Laras yang pucat pasi, jantung Adrian seolah berhenti berdetak. Laras, bisik Adrian tak percaya. Larasati Baskoro. Tangan Adrian bergetar. Ia menatap sosok di depannya dengan perasaan campur aduk antara amarah dan kesedihan yang mendalam. Wanita yang dulu begitu anggun, cerdas, dan penuh semangat, kini tampak seperti tengkorak yang dibalut kulit.
Luka-luka di kaki dan tangannya menceritakan betapa kejamnya hidup yang ia pilih. Cepat buka pintu. Kita ke rumah sakit pusat sekarang. Hubungi dokter spesialis terbaik. Perintah Adrian dengan suara menggelegar, penuh kepanikan yang jarang ia tunjukkan. Adrian mengangkat tubuh Laras yang terasa sangat ringan, terlalu ringan untuk ukuran wanita dewasa. Di dalam mobil, Adrian mendekap tubuh Laras yang menggigil hebat ke dadanya. Ia tidak peduli jas mahalnya basah kuyup atau terkena noda darah. Kenapa kamu jadi seperti ini, Laras? Kenapa kamu membuang hidupmu untuk pria rendahan itu? Gumam Adrian sambil mengusap air mata yang nyaris jatuh. Sementara itu, di dalam pelukan Adrian yang hangat, kesadaran Laras sempat kembali sesaat. Ia merasakan aroma parfum maskulin yang sangat familiar, aroma masa lalunya yang mewah. Ia ingin membuka mata, namun kelopaknya terlalu berat. Ia hanya bisa merasakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak lagi merasa kedinginan. Di sisi lain kota, di rumah kontrakan sempit itu, Aris dan Bu Desi sedang merayakan kebebasan mereka dengan membuang sisa-sisa barang Laras ke tempat sampah. Mereka tidak tahu bahwa saat itu juga, Adrian telah menekan tombol darurat untuk menghubungi Pak Baskoro, sang penguasa bisnis yang sudah 3 tahun menahan amarah dan rindunya. Halo, Paman Baskoro? Saya menemukan Laras. Kondisinya kritis dan Paman, seseorang telah memperlakukannya lebih buruk daripada binatang. Saya ingin izin Paman untuk menghancurkan mereka malam ini juga. Suara di seberang telepon terdengar dingin dan bergetar karena murka yang tertahan. Bawa dia ke rumah sakitku. Dan untuk orang-orang itu, jangan biarkan mereka tidur nyenyak malam ini. 3 jam menuju kehancuran Aris telah dimulai. Lampu-lampu neon di lorong rumah sakit pusat Medika berpijar putih cemerlang, memantul di atas lantai marmer yang mengkilap. Suasana sunyi yang mencekam hanya dipecahkan oleh suara langkah sepatu pantofel Adrian yang mondar-mandir di depan pintu ruang intensif care unit, ICU. Pakaian mahalnya masih basah, noda darah Laras mengering di lengan kemeja putihnya, namun ia tak peduli. Di dalam ruangan itu, tim dokter terbaik sedang berjibaku dengan maut. Laras didiagnosis menderita pneumonia akut yang diperparah dengan malnutrisi hebat dan kelelahan fisik yang ekstrim. Tubuhnya yang ringkih dipenuhi selang oksigen dan monitor jantung yang berbunyi tit-tit-tit secara teratur, menjadi satu-satunya tanda bahwa nyawa wanita itu masih tertahan di raga. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang berat dan berwibawa menggema di lorong. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam pekat muncul dari tikungan, diikuti oleh 4 pria berbadan tegap dengan tatapan mata yang tajam. Dialah Baskoro, sang naga bisnis yang namanya disegani di seluruh negeri. Wajahnya yang biasanya tenang kini nampak kaku, menyimpan badai murka di balik guratan keriput di dahi. Adrian, suara Baskoro parau. Adrian menghentikan langkahnya dan menunduk hormat. Paman, dia ada di dalam. Dokter sedang menstabilkan kondisinya. Baskoro berdiri di depan kaca transparan ruang ICU. Matanya yang tajam seketika meredup saat melihat putri tunggalnya, permata yang ia rawat dengan kemewahan sejak lahir, kini terbaring lemah dengan wajah sepucat kapas. Tangan Baskoro yang gemetar menyentuh permukaan kaca. Laras, putriku, bisiknya dengan suara yang pecah. Ayah sudah bilang, nak. Ayah sudah bilang laki-laki itu tidak akan pernah bisa menjagamu. Kenapa kamu begitu keras kepala memilih neraka ini? Adrian mendekat, suaranya rendah namun penuh penekanan. Paman, saya menemukannya tergeletak di depan gerbang rumah saya. Dia diseret keluar dari rumah kontrakannya oleh suaminya sendiri di tengah hujan badai. Laras bahkan tidak memakai alas kaki, Paman. Dia dibuang seperti sampah. Mendengar itu,
Rahang Baskoro mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol, dan aura di sekitar pria itu seketika menjadi sangat dingin hingga membuat sopir dan pengawal di belakangnya menahan napas. Diseret? Putri seorang Baskoro diseret keluar rumah oleh tikus kecil itu? Bukan hanya itu, Adrian melanjutkan, ia menyerahkan sebuah tas plastik berisi baju-baju lusuh yang sempat ia pungut. Hanya ini yang mereka berikan padanya. Mereka membiarkannya berjalan tertatih di jalanan dalam kondisi paru-paru yang meradang. Jika saya terlambat 10 menit saja. Baskoro memejamkan mata, menarik napas panjang untuk meredam ledakan emosi yang nyaris tak terkendali. Ia bukan tipe pria yang akan berteriak histeris. Ia adalah tipe pria yang akan menghancurkan hidup musuhnya secara sistematis hingga tak ada lagi yang tersisa. Identitas Laras, apakah mereka tahu siapa dia sebenarnya selama ini? Tanya Baskoro. Tidak, Paman. Selama 3 tahun ini, Laras benar-benar memutus semua akses. Dia bekerja sebagai buruh cuci dan penjual kue untuk menghidupi laki-laki itu dan ibunya. Mereka hanya tahu Laras adalah wanita sebatang kara yang tidak punya siapa-siapa, jawab Adrian. Laras terlalu mencintainya hingga ia rela mengubur nama besar Baskoro dalam-dalam. Baskoro menoleh ke arah salah satu asisten pribadinya. Sandi, siapkan semua berkas. Aku ingin tahu setiap sen yang keluar dari kantong Laras untuk keluarga itu. Aku ingin tahu semua aset yang dimiliki pria bernama Aris itu, meskipun aku yakin itu semua sebenarnya adalah uang keringat putriku. Baik, Pak. Asisten itu membungkuk dan segera menjauh untuk menelepon. Baskoro kembali menatap Laras. Adrian, terima kasih telah menyelamatkannya. Sekarang, biarkan Laras beristirahat. Aku ingin dunia tahu bahwa singa yang tertidur telah terbangun. Aku ingin laki-laki itu merasakan apa artinya kehilangan segalanya dalam sekejap. Paman, izinkan saya yang menangani penjemputan mereka ke lokasi, identifikasi, nanti, pinta Adrian dengan nada dingin. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka menyadari bahwa wanita yang mereka buang adalah pemilik dari semua napas ekonomi mereka selama ini. Baskoro mengangguk pelan. Lakukan. Tapi ingat, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Aku ingin mereka hidup dalam penyesalan yang abadi. Di dalam ruang Icu, Laras mulai merespons pengobatan. Jari jemarinya yang pucat bergerak sedikit. Di balik alam bawah sadarnya yang gelap, ia seolah mendengar suara ayahnya yang memanggilnya pulang. Identitas istri yang teraniaya kini telah mati. Yang tersisa hanyalah Larasati Baskoro, pewaris tahta bisnis yang akan bangkit dari abu kehancurannya. 3 jam menuju telepon maut itu terus berdetak. Aris dan Bu Desi masih tertawa di rumah kontrakan mereka, tidak menyadari bahwa bayang-bayang raksasa telah menaungi atap rumah mereka, siap meruntuhkannya hingga rata dengan tanah. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan di luar rumah kontrakan Aris telah mereda menjadi gerimis tipis yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Di dalam rumah, suasana justru tampak kontras. Aris duduk di sofa ruang tamu yang busuk, menyesap kopi panas seolah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Di sampingnya, Bu Desi sibuk memilah-milah beberapa lembar uang di dalam dompet lusuh milik Laras yang tertinggal. Lihat ini, Aris. Si penyakitan itu ternyata masih simpan uang 200.000 di selipan dompetnya. Dasar pelit, padahal ibu kemarin minta uang buat beli pulsa katanya tidak ada. Gerutu Bu Desi sambil memasukkan uang itu ke sakunya sendiri dengan wajah puas. Aris mendengus pelan. Sudahlah, Bu. Yang penting dia sudah pergi. Aku lelah setiap pulang kerja harus melihat wajah pucatnya dan mendengar batuknya yang berisik. Besok aku akan menghubungi Maya.
Dia bilang ayahnya punya posisi kosong di kantor pusat. Hidup kita akan berubah, Bu. Nah, begitu dong. Itu baru anak ibu, puji Bu Desi. Maya itu sehat, cantik, dan yang paling penting, kaya. Tidak seperti Laras yang cuma bawa sial dan penyakit ke rumah ini. Ibu sudah tidak sabar melihatnya mengemis di jalanan. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan rumah mereka. Bukan hanya satu, tapi terdengar seperti beberapa kendaraan besar. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru menembus celah gorden, menyapu dinding ruang tamu dengan irama yang mencekam. Tok, tok, tok. Gedoran keras di pintu kayu membuat Aris tersentak hingga kopinya tumpah ke celana. Siapa malam-malam begini? Gumam Aris kesal. Ia berjalan menuju pintu, mengira itu mungkin tetangga yang terganggu atau mungkin Laras yang kembali untuk memohon. Saat pintu terbuka, jantung Aris seolah melompat ke tenggorokan. Di depannya berdiri dua orang pria berseragam polisi lengkap dengan raut wajah yang sangat serius. Di belakang mereka, tampak dua mobil patroli dan satu mobil sedan hitam mewah yang kaca filmnya sangat gelap, membuat sosok di dalamnya tak terlihat. Saudara Aris, tanya salah satu polisi dengan suara bariton yang berat. Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Aris mendadak gagap. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Kami dari kepolisian wilayah. Kami menerima laporan terkait penelantaran orang dalam kondisi darurat medis dan dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ada hal penting yang harus Anda identifikasi segera, ucap polisi itu. Nadanya datar, namun ada aura mengancam yang tersirat. Bu Desi muncul dari balik punggung Aris, wajahnya pucat namun ia mencoba bersikap galak. Apa-apaan ini, Pak? Siapa yang lapor? Pasti wanita penyakitan itu, ya? Dia itu cuma akting, Pak. Kami mengusirnya karena dia tidak tahu diri. Polisi itu menatap Bu Desi dengan tatapan dingin yang membuat nyali wanita tua itu menciut seketika. Ibu juga harus ikut. Kami memerlukan keterangan dari semua penghuni rumah ini. Seseorang ditemukan dalam kondisi kritis tak jauh dari sini, dan identitasnya berkaitan langsung dengan Anda berdua. Kritis? Aris menelan ludah. Pikirannya langsung melayang pada Laras yang ia dorong ke aspal 3 jam lalu. Maksud Bapak? Laras mati? Polisi itu tidak menjawab secara langsung. Ia hanya memberi isyarat agar Aris dan Bu Desi segera masuk ke dalam mobil patroli. Silakan ikut kami sekarang. Nada bicara Anda di sini tidak akan membantu. Ada pihak yang sudah menunggu Anda di lokasi identifikasi. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil polisi sangat mencekam. Tak ada suara radio, tak ada percakapan. Hanya bunyi sirene yang sesekali dinyalakan pendek untuk menembus lampu merah. Aris menggigit kuku jarinya, sementara Bu Desi terus komat kamit, mencoba menyusun alasan untuk membela diri. Paling dia cuma pingsan di pinggir jalan dan ada orang baik yang lapor polisi, bisik Bu Desi menenangkan dirinya sendiri. Nanti kita bilang saja dia yang mau pergi sendiri dari rumah. Kita tidak salah, Aris. Namun, firasat Aris berkata lain. Ia melihat mobil sedan mewah di belakang mereka tetap mengikuti dengan jarak yang konstan. Perasaan mencekam semakin memuncak saat iring-iringan mobil itu tidak berhenti di kantor polisi, melainkan masuk ke area rumah sakit paling mewah dan eksklusif di kota itu, Rumah Sakit Pusat Medika. Kenapa ke sini, Pak? Ini kan rumah sakit orang kaya, tanya Aris dengan suara bergetar.
polisi itu tetap diam hingga mobil berhenti tepat di depan lobi VIP yang dijaga ketat oleh pria-pria berbadan tegap dengan pakaian safari hitam. Pintu sedan mewah di belakang mereka terbuka. Seorang pria muda dengan setelan jas rapi turun. Adrian. Ia tidak menatap Aris, ia hanya memberikan instruksi singkat kepada para pengawal. Bawa mereka ke lantai atas. Paman Baskoro sudah menunggu, ucap Adrian dingin. Mendengar nama Baskoro, Aris merasa dunianya seakan runtuh. Nama itu sering ia dengar di berita sebagai salah satu orang terkaya di negeri ini. Mengapa nama itu muncul di sini? Apa hubungannya dengan Laras, wanita yang baru saja ia buang seperti sampah? Langkah kaki Aris dan Bu Desi terasa berat saat mereka digiring menuju lift khusus. Di dalam lift yang berdinding cermin itu, Aris melihat pantulan dirinya yang tampak sangat kecil dan hina. Pintu lift berdenting terbuka di lantai tertinggi, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang di ujungnya berdiri seorang pria paruh baya dengan wibawa yang sanggup menghentikan napas siapapun yang memandangnya. Telepon maut itu memang sudah berakhir, namun pengadilan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lorong lantai VIP itu terasa seperti lorong menuju pengadilan akhirat bagi Aris dan Bu Desi. Suara sepatu bot para polisi dan langkah tegap para pengawal pribadi bergema di dinding marmer yang dingin. Aris merasa tenggorokannya kering kerontang, sementara Bu Desi terus meremas ujung kebayanya yang sudah kusut. Matanya liar melirik ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari celah untuk melarikan diri dari atmosfer yang kian menghimpit. Di ujung lorong, di depan sebuah pintu ganda besar yang bertuliskan Presidential Suite, berdiri sesosok pria paruh baya yang auranya sanggup membekukan darah siapapun. Baskoro. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, matanya yang tajam mengunci pergerakan Aris dan ibunya sejak mereka keluar dari lift. Paman, ini mereka, ucap Adrian dengan nada dingin yang menusuk. Aris gemetar. Ia mengenal wajah itu. Ia sering melihat wajah Baskoro di sampul majalah bisnis dan berita televisi sebagai pemilik konglomerasi yang menguasai sektor perbankan dan properti tanah air. Kenapa dia ada di sini? Pikir Aris kalut. Jadi, ini orangnya. Suara Baskoro rendah, namun getarannya terasa hingga ke tulang belakang Aris. Ini laki-laki yang katanya mencintai putriku, lalu membuangnya di tengah badai seperti sampah. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Putriku? Telinganya berdenging hebat. Maksud Bapak apa? Putri siapa? Tanya Aris dengan suara yang nyaris hilang. Baskoro tidak menjawab. Ia hanya memberikan isyarat kepada pengawalnya untuk membuka pintu ganda di belakangnya. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam ruangan itu membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Di atas ranjang rumah sakit yang paling canggih, Laras terbaring. Namun, ia tidak lagi tampak seperti wanita penyakitan yang lusuh. Rambutnya yang tadi basah kuyup kini telah dibersihkan, wajahnya yang pucat mulai mendapatkan perawatan medis terbaik. Di sekelilingnya, 5 dokter spesialis berdiri siaga. Dan yang paling mengejutkan, di dinding ruangan itu terpampang foto keluarga besar berukuran raksasa, Baskoro, istrinya yang telah tiada, dan Laras yang sedang memegang ijazah sarjana dari universitas ternama di luar negeri. Laras. Larasati Baskoro, gumam Aris, kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada bingkai pintu. Dia anak Anda. Bu Desi, yang sedari tadi mencoba memasang wajah angkuh, tiba-tiba merasakan lututnya goyah. Matanya terbelalak melihat kemewahan yang ada di depan matanya. Selama 3 tahun ini, ia menghina, memaki, dan menyiksa seorang putri konglomerat. Ia membuang wanita yang satu helai rambutnya saja mungkin lebih berharga daripada seluruh harga diri keluarga mereka. 3 jam yang lalu,
Adrian melangkah maju, suaranya menggelegar di dalam ruangan yang sunyi itu. Kalian menyeretnya keluar. Kalian memaki kondisinya yang sakit sebagai beban. Kalian tidak tahu bahwa alasan Lara sakit adalah karena dia bekerja 18 jam sehari sebagai buruh cuci demi menutupi utang judi Anda, Bu Desi. Dan demi membiarkan suaminya yang tidak berguna ini tetap terlihat mampu di depan teman-temannya. Adrian kemudian menyalakan sebuah layar monitor besar di sudut ruangan. Layar itu menampilkan rekaman CCTV yang sangat jernih. Rekaman itu memperlihatkan detik-detik Aris mencengkeram lengan Laras dan menyeretnya ke aspal. Lalu Bu Desi melemparkan tas plastik ke wajah Laras yang sedang merintih kesakitan. Itu bukan begitu kejadiannya, Pak. Kami hanya emosi, teriak Bu Desi histeris. Baskoro melangkah mendekati Bu Desi. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah wanita tua itu. Kamu bilang putriku, bangkai hidup? Kamu bilang kamu tidak sudi merawatnya? Baskoro memberi isyarat pada asistennya. Sebuah map tebal dilemparkan ke lantai di depan kaki Bu Desi. Buka. Lihat isinya. Dengan tangan gemetar, Bu Desi membuka map itu. Isinya adalah daftar aset rumah kontrakan yang mereka tempati, rincian rekening Bank Aris, hingga surat kepemilikan motor yang dipakai Aris. Di sana tertulis jelas, pemilik aset, Larasati Baskoro. Rumah yang kamu banggakan itu? Cicilannya dibayar oleh perusahaan cangkang milik putriku sebagai hadiah pernikahan yang dirahasiakan darimu agar suaminya tidak rendah diri, ucap Baskoro dengan senyum paling mengerikan yang pernah dilihat Aris. Dan mulai detik ini, semua itu saya sita. Kalian bukan hanya kehilangan Laras, kalian kehilangan tempat berteduh, pekerjaan, dan kehormatan. Melihat kenyataan bahwa ia baru saja membuang tambang emas dan kini berhadapan dengan murka sang naga bisnis, pertahanan mental Bu Desi runtuh seketika. Matanya berputar ke atas, napasnya tersengal-sengal. Tolong, ampun. Brua. Bu Desi jatuh pingsan di atas lantai marmer, wajahnya membentur lantai dengan keras. Ia pingsan bukan karena sakit fisik, tapi karena ketakutan yang luar biasa membayangkan sisa hidupnya yang akan hancur lebur di tangan keluarga Baskoro. Aris hanya bisa bersimpuh di samping ibunya yang pingsan, air mata penyesalan mulai mengalir, namun ia tahu, pintu maaf telah tertutup rapat bersamaan dengan dentuman pintu yang ia banting di wajah Laras 3 jam yang lalu. Polisi, panggil Baskoro tanpa menoleh sedikit pun pada Aris. Bawa laki-laki ini. Saya ingin dia diproses atas pasal penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga dengan tuntutan maksimal. Jangan biarkan dia keluar dengan jaminan apapun. Aris meraung saat borgol besi dingin melingkar di pergelangan tangannya. Di atas ranjang, Laras perlahan membuka matanya, menatap kosong ke arah langit-langit, seolah jiwanya sudah terlalu lelah untuk sekadar melihat kehancuran pria yang pernah ia cintai. Suasana di dalam ruang perawatan Presidential Suite itu mendadak sunyi, hanya menyisakan suara mesin pemantau jantung Laras yang berbunyi stabil. Bu Desi masih tergeletak pingsan di lantai marmer, sementara Aris bersimpuh di sampingnya dengan tangan yang kini terikat borgol besi. Polisi berdiri tegap di belakangnya, siap menyeret pria itu keluar dari kemewahan yang seharusnya bisa ia miliki selamanya jika saja ia tidak dibutakan oleh keangkuhan. Masih ingin membela diri, Aris? Tanya Adrian. Ia melangkah mendekat, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari saku jasnya. Kotak itu tampak sangat tua namun terawat. Aris menatap kotak itu dengan mata memerah. Ia mengenali kotak itu. Itu adalah kotak yang selalu disimpan Laras di bawah bantalnya, satu-satunya barang yang tidak boleh disentuh oleh siapapun di rumah kontrakan mereka. Kamu tahu apa isi kotak ini?
Adrian membukanya di depan wajah Aris. Di dalamnya terdapat beberapa lembar perhiasan emas kuno, sepasang anting berlian dan sebuah kalung liontin zamrud. Namun, yang mengejutkan adalah adanya beberapa lembar surat gadai yang terselip di bawah kain bludru. Ini perhiasan peninggalan almarhumah Ibu Laras, gumam Aris gemetar. Ya, perhiasan yang menurut pengakuan ibumu telah hilang karena Laras teledor, bukan? Adrian mendengus sinis. Tapi lihat tanggal di surat gadai ini. Surat-surat ini menunjukkan bahwa perhiasan ini digadaikan satu persatu selama 2 tahun terakhir. Dan tebak siapa yang menandatangani surat gadai ini? Adrian menyodorkan kertas-kertas itu. Di sana tertera tanda tangan yang sangat kukuh, Desi Ratnasari. Ibu? Aris terperangah. Ia menatap ibunya yang masih pingsan dengan tatapan tidak percaya. Selama ini, ibunya selalu mengadu bahwa Laras adalah menantu yang buruk karena menghilangkan warisan keluarganya sendiri. Ibunya bahkan sering mencaci Laras di depan Aris hingga Aris ikut membenci istrinya karena dianggap tidak menghargai pemberian orang tua. Ibumu tidak hanya mencuri perhiasan itu, Aris. Dia menggunakan uang hasil gadainya untuk melunasi utang judi online dan arisan bodong yang ia ikuti diam-diam, sambung Sandi, asisten Baskoro, yang baru saja masuk membawa laporan audit forensik. Dan yang lebih menjijikan, setiap kali Laras menangis karena kehilangan kenangan ibunya, ibumu akan memukulinya di dapur saat kamu sedang bekerja, mengancam akan membuatmu menceraikan Laras jika Laras berani mengadu. Baskoro, yang sedari tadi hanya berdiri diam menatap putrinya, kini berbalik. Matanya berkilat penuh kemurkaan yang tertahan. Jadi, selama ini putriku disiksa secara fisik dan mental oleh wanita ini? Dan kamu, sebagai suaminya, justru menjadi eksekutor terakhir dengan menyeretnya ke aspal. Saya tidak tahu, Pak. Saya bersumpah saya tidak tahu kalau ibu berbuat sejauh itu. Aris meratap, mencoba merangkak ke arah kaki Baskoro. Laras. Laras sayang, maafkan Mas. Mas hanya terhasut. Tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar dari arah ranjang. Mas. Aris seketika diam. Semua mata tertuju pada Laras yang baru saja membuka mata sepenuhnya. Oksigen masih terpasang di hidungnya, namun tatapannya sudah tidak lagi kosong. Tatapan itu dingin, sedalam samudera yang beku. Laras. Sayang, jelaskan pada mereka kalau Mas hanya hilaf. Mas mencintaimu, Laras. Aris berteriak penuh harap. Laras menatap Aris cukup lama. Ia teringat bagaimana tangan itu, yang dulu melingkarkan cincin di jarinya, justru mencengkeram lengannya dengan kasar 3 jam yang lalu. Ia teringat bentakan, pergi dari sini, yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Cinta tidak menyeret istrinya yang sekarat ke tengah badai. Mas, ucap Laras pelan namun sangat jelas. Cinta tidak mendengarkan fitnah saat istrinya sedang berjuang melawan maut demi menghidupimu. Laras mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya. Ayah, tolong suruh mereka pergi. Laras lelah. Baskoro mengangguk pelan. Ia memberikan isyarat pada polisi. Bawa mereka. Saya ingin laporan tambahan mengenai pencurian perhiasan dan penggelapan aset dimasukkan ke dalam berkas perkara. Pastikan mereka tidak mendapatkan keringanan apapun. Polisi menarik paksa Aris untuk berdiri. Bu Desi yang mulai tersadar karena guncangan petugas, langsung menjerit histeris saat menyadari dirinya sedang diborgol. Aris, tolong ibu. Bapak-bapak, saya sudah tua. Saya tidak bisa masuk penjara, teriak Bu Desi sambil meronta-ronta di atas lantai. Laras. Ampuni ibu, nak.
Ibu cuma bercanda tadi. Teriakan histeris Bu Desi dan tangisan Aris perlahan menjauh seiring ditutupnya pintu Presidential Suite. Mereka dibawa keluar melewati lobi rumah sakit, di bawah sorot mata sinis para staf medis yang sudah mendengar kabar tentang kekejaman mereka. Di dalam kamar, Adrian mendekati ranjang Laras dan menggenggam tangannya yang dingin. Istirahatlah, Laras. Segalanya sudah berakhir. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Laras memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak perlu memikirkan bagaimana cara mencari uang esok pagi atau bagaimana cara menenangkan amarah ibu mertuanya. Namun, luka di hatinya masih menganga lebar. Kehancuran Aris baru saja dimulai, tapi bagi Laras, perjalanan untuk menyembuhkan jiwanya yang hancur akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Sementara itu, di sebuah sel kantor polisi yang dingin dan bau, Aris terduduk di pojok ruangan. Ia menatap dinding semen yang kusam, menyadari bahwa mulai malam ini, tidak akan ada lagi Laras yang menyediakan kopi hangat atau memijat punggungnya saat lelah. Ia telah menukar seorang ratu dengan kesengsaraan abadi. Dinding sel kantor polisi itu terasa seolah menghimpit Aris. Bau pesing yang tajam dan hawa lembab dari lantai semen yang dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Hanya dalam hitungan jam, Aris yang tadinya merasa di atas angin, membayangkan masa depan manis bersama Maya, kini meringkuk seperti pesakitan. Namun, penderitaannya baru saja dimulai. Di sel sebelah, suara ratapan Bu Desi yang terus-menerus memanggil namanya terdengar seperti kaset rusak yang menyiksa telinga. Aris, tolong ibu, nak. Ibu tidak betah di sini. Kasurnya keras sekali, banyak nyamuk, rintih Bu Desi dari balik jeruji besi. Aris hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan yang masih gemetar. Diamlah, Bu. Gara-gara mulut ibu, kita jadi seperti ini. Namun, kemalangan mereka tidak berhenti di jeruji besi. Pukul 10 pagi, seorang pria bersetelan necis dengan tas koper kulit mahal berdiri di depan sel mereka. Ia adalah pengacara dari Baskoro Group. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia membuka beberapa dokumen legal yang akan menghancurkan sisa-sisa hidup Aris. Saudara Aris, saya di sini untuk menyampaikan beberapa pemberitahuan resmi, ucap pengacara itu dengan nada datar yang mematikan. Pertama, surat pemutusan hubungan kerja Anda telah ditandatangani. Perusahaan tempat Anda bekerja adalah anak cabang dari konsorsium milik Tuan Baskoro. Anda dipecat secara tidak hormat atas dasar pelanggaran moralitas dan tindak pidana. Aris tersentak. Pekerjaannya sebagai penyelia di bank swasta adalah satu-satunya sumber harga dirinya. Tapi, saya sudah bekerja 7 tahun di sana. Mereka tidak bisa memecat saya begitu saja. Mereka bisa, dan mereka sudah melakukannya, balas pengacara itu dingin. Kedua, rumah kontrakan yang Anda tempati di Jalan Melati? Pemilik aslinya adalah PT Laras Jaya Abadi, perusahaan cangkang milik Nona Larasati. Pagi ini, petugas kami sudah mengosongkan rumah itu. Semua barang Anda dan ibu Anda telah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Rumah itu akan dihancurkan rata dengan tanah sore ini. Apa? Bu Desi yang tadinya meratap, kini berdiri dan mencengkeram jeruji besi. Semua perhiasanku, TV baruku, bajuku, semuanya dibuang. Semuanya, jawab pengacara itu tanpa kedip. Ketiga, rekening bank Anda telah dibekukan. Kami menemukan aliran dana yang mencurigakan dari tabungan pribadi Nona Laras yang ditarik secara paksa melalui ATM miliknya. Kami menuntut pengembalian dana tersebut sebesar 300 juta rupiah atau masa hukuman Anda akan ditambah dengan pasal pencucian uang dan penggelapan.
Aris jatuh terduduk di lantai sel. 300 juta? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tabungannya sendiri tidak sampai 10 juta karena habis dipakai untuk gaya hidupnya yang ingin terlihat kaya di depan teman-temannya. Dan satu lagi, pengacara itu melirik arlojinya. Nona Maya, wanita yang Anda banggakan itu? Setelah mendengar bahwa Anda ditangkap dan semua aset Anda disita, dia langsung memblokir nomor Anda. Dia bahkan mengirimkan pesan pada kami bahwa dia sama sekali tidak mengenal Anda secara mendalam dan hanya menganggap Anda sebagai kenalan lama yang mengganggu. Hati Aris hancur berkeping-keping. Maya, yang ia harapkan menjadi penyelamatnya, justru menjadi orang pertama yang meludahinya saat ia terjatuh. Ia teringat bagaimana Laras tetap bertahan di sampingnya saat ia kehilangan motor, bagaimana Laras tetap tersenyum meski hanya makan nasi dengan garam agar Aris bisa membeli kemeja baru. Ia telah membuang permata demi segenggam pasir yang tertiup angin. Sementara itu, di sebuah sudut kota, ekskavator raksasa sudah berdiri di depan rumah kontrakan kecil mereka. Warga sekitar berkumpul, menonton dengan bisik-bisik yang menyakitkan. Mereka semua sudah tahu cerita tentang menantu yang disiksa dan ternyata adalah anak orang kaya. Rah! Dalam satu hantaman baja, atap rumah itu runtuh. Dinding-dinding yang pernah menjadi saksi bisu rintihan Laras dan makian Bu Desi kini hancur menjadi debu. Tidak ada lagi tempat pulang bagi Aris dan ibunya. Tidak ada lagi sisa kejayaan palsu yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Baskoro menyaksikan penghancuran itu melalui panggilan video dari ruang kerja rumah sakitnya. Ia mematikan layar ponselnya saat rumah itu sudah rata dengan tanah. "Paman, apakah ini sudah cukup?" tanya Adrian yang berdiri di sampingnya. Baskoro menatap Laras yang masih tertidur lelap setelah menjalani prosedur pembersihan paru-paru. Belum. Membuat mereka miskin hanyalah permulaan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita penyakitan yang tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Pastikan di penjara nanti, tidak ada satupun narapidana yang bersikap baik pada mereka. Adrian mengangguk mengerti. Di dunia bisnis, Baskoro dikenal sebagai naga, tapi di hadapan musuh yang menyakiti darah dagingnya, ia adalah iblis yang tidak mengenal kata ampun. Di selnya, Aris mulai merasa sesak napas. Bukan karena sakit seperti Laras, tapi karena tekanan mental yang luar biasa. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini duduk mematung di lantai sel, rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Wanita tua itu baru saja menyadari bahwa kalung emas yang ia dambakan, rumah yang ia inginkan, dan kehidupan mewah yang ia bayangkan, semuanya musnah karena kejahatannya sendiri. Mereka kini benar-benar miskin. Bukan hanya miskin harta, tapi miskin harga diri dan miskin harapan. Dan yang paling menyakitkan bagi Aris adalah kesadaran bahwa Laras, wanita yang dulu selalu menjadi pelindungnya, kini adalah sosok yang paling menginginkan kehancurannya. Dinding penjara yang dingin dan berlumut menjadi saksi bisu hancurnya martabat seorang Aris. Sudah 2 minggu ia mendekam di sel tahanan sementara, menunggu persidangan yang diprediksi akan menjatuhkan vonis maksimal padanya. Tidak ada lagi kemeja bank yang rapi, tidak ada lagi aroma parfum mahal. Kini, ia hanya mengenakan rompi oranye kusam dengan nomor tahanan di dadanya. Tubuhnya menyusut, matanya cekung, dan tangannya sering bergetar hebat karena kecemasan yang tak berujung. Di sel wanita, kondisi Bu Desi jauh lebih mengenaskan. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini tampak seperti gundukan jerami. Ia sering berteriak-teriak sendiri, menuntut pelayanan yang layak, yang hanya dibalas dengan siraman air atau bentakan dari sesama narapidana yang muak mendengar keluhannya. "Aris, keluarkan ibu dari sini."
Ibu tidak mau mati di tempat kotor ini, teriak Bu Desi saat mereka diberi waktu 5 menit untuk bertemu di ruang kunjungan yang dibatasi jeruji besi. Aris hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tidak ada yang bisa menolong kita, Bu. Paman Baskoro sudah menutup semua pintu. Pengacara yang datang kemarin bilang, tidak ada satupun firma hukum di kota ini yang berani membela kita. Kita sendirian. Tiba-tiba, suasana di ruang kunjungan yang bising itu mendadak senyap. Para petugas kepolisian berdiri tegak, memberikan hormat pada rombongan yang baru saja masuk. Pintu besar terbuka, menampakkan sesosok wanita yang melangkah dengan keanggunan yang luar biasa. Wanita itu mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang membalut tubuhnya yang kini sudah kembali segar. Wajahnya yang dulu pucat dan cekung kini bersinar, dipulas dengan riasan tipis namun berkelas. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berbunyi tuk-tuk-tuk di atas lantai semen, menciptakan irama yang mengintimidasi. Laras, gumam Aris, suaranya tercekat di tenggorokan. Laras berhenti tepat di depan jeruji besi yang membatasi Aris. Di belakangnya, Adrian berdiri dengan setia, tangan kanannya siaga seolah siap melindungi Laras dari embusan angin sekalipun. "Halo, Mas Aris." "Halo, Ibu," ucap Laras. Suaranya tenang, tidak ada amarah, namun justru ketenangan itulah yang membuat Aris merasa kerdil. "Laras, anakku sayang, kamu sudah sembuh, Nak?" Bu Desi langsung merapat ke jeruji, mencoba meraih tangan Laras. "Tolong cabut laporannya, Laras. Ibu janji akan jadi mertua yang baik. Ibu akan cuci semua bajumu, Ibu akan masak untukmu setiap hari. Tolong, jangan biarkan Ibu di sini." Laras menatap tangan Bu Desi yang gemetar, lalu perlahan menarik tangannya menjauh. "Ibu lupa? Ibu bilang saya adalah bangkai hidup yang tidak sudi Ibu rawat. Kenapa sekarang Ibu mau merawat saya?" Bu Desi terdiam, wajahnya memerah karena malu dan takut. Aris bersimpuh di lantai sel, air matanya jatuh membasahi ubin yang kotor. "Laras, maafkan aku. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh hasutan Ibu dan Maya. Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan menebus semuanya. Aku akan bekerja apa saja untukmu." Laras berjongkok sedikit agar matanya sejajar dengan mata Aris. "Mas, saat aku berjalan tertatih di bawah hujan malam itu, aku sempat berpikir untuk kembali dan memohon padamu sekali lagi. Tapi kemudian aku sadar, orang yang kucintai selama 3 tahun ini sebenarnya tidak pernah ada. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan uang yang bisa kuhasilkan untukmu." Laras mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan menyelipkannya melalui celah jeruji. "Ini adalah surat cerai kita. Sudah ditandatangani secara hukum. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun lagi. Nama, Laras, yang kalian injak-injak dulu sudah mati. Yang ada di depan kalian sekarang adalah Larasati Baskoro. Laras, jangan." Rintih Aris sambil memegang surat itu seolah itu adalah bom yang siap meledak. "Satu hal lagi," tambah Laras sambil berdiri. "Ayahku sudah membeli bank tempatmu bekerja dulu. Bukan untuk dikelola, tapi untuk memastikan catatan hitammu tersebar ke seluruh jaringan perbankan di negeri ini. Setelah kalian keluar dari penjara nanti, entah 10 atau 15 tahun lagi, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan formal dimanapun. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dianggap penyakitan oleh sistem." Laras berbalik, tidak sudi melihat air mata buaya mantan suaminya lebih lama lagi. Adrian merangkul bahu Laras,
membimbingnya keluar dari kegelapan penjara menuju cahaya matahari yang cerah di luar. Di belakang mereka, Aris meraung histeris, memukuli jeruji besi hingga tangannya berdarah. Sementara Bu Desi jatuh pingsan untuk kesekian kalinya, menyadari bahwa doa-doa buruk yang ia lontarkan untuk Laras kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi mereka, pintu maaf telah terkunci rapat di balik dinding penjara yang dingin. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit di lantai 50 Baskoro Tower. Ruangan itu luas, beraroma kayu cendana dan kopi mahal, sangat kontras dengan bau apek sel penjara yang sempat menghantui ingatan Laras. Di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati solid, sebuah papan nama kristal berkilau tertimpa cahaya, Larasati Baskoro, Chief Executive Officer. Laras berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan kota Jakarta yang membentang luas di bawah kakinya. Tubuhnya kini tegap, dibalus setelan kerja berwarna putih gading yang memancarkan aura otoritas dan keanggunan. Tidak ada lagi sisa-sisa napas yang pendek atau batuk yang menyiksa. Paru-parunya telah pulih, begitu pula dengan jiwanya yang sempat hancur lebur. Pintu ruangan terbuka pelan. Adrian melangkah masuk dengan senyum tipis yang selalu berhasil menghangatkan suasana. Ia membawa sebuah map merah dan meletakkannya di meja Laras. Laporan terakhir dari pengacara, Laras, ucap Adrian. Sidang putusan sudah diketuk kemarin sore. Aris divonis 8 tahun penjara atas kasus KDRT dan penelantaran berat. Sedangkan ibunya, Bu Desi, dijatuhi hukuman 6 tahun atas pencurian perhiasan dan penggelapan aset. Laras tidak berbalik. Ia tetap menatap awan. 8 tahun waktu yang cukup bagi Aris untuk menyadari bahwa dunia tidak berputar di sekelilingnya saja. Dan ada satu hal lagi, Adrian terkekeh pelan. Maya, wanita yang sempat mengincar Aris itu, tertangkap basah mencoba menipu seorang pengusaha di Bali. Ternyata dia memang pemain lama. Dia sekarang juga sedang diproses hukum. Sepertinya semesta benar-benar sedang ingin membersihkan sampah dalam hidupmu. Laras berbalik, menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyum yang kini penuh dengan kepercayaan diri, bukan lagi senyum penuh ketakutan seperti saat ia masih menjadi istri Aris. Biarlah mereka menerima apa yang mereka tanam, Adrian. Aku sudah tidak punya ruang lagi untuk kebencian. Hatiku terlalu penuh dengan rencana masa depan. Laras melangkah menuju mejanya. Hari ini adalah hari besar. Ia akan meluncurkan Laras Foundation, sebuah yayasan yang fokus membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga dan memberikan bantuan medis gratis bagi mereka yang tidak mampu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus merasakan dinginnya aspal jalanan saat mereka sedang berjuang melawan maut. Ayah sudah menunggumu di aula utama, ujar Adrian sambil membukakan pintu untuk Laras. Beliau sangat bangga padamu. Kamu bukan hanya bangkit, Laras. Kamu terbang melampaui ekspektasi semua orang. Laras berjalan menyusuri lorong kantor, melewati ratusan karyawan yang menunduk hormat dengan penuh kekaguman. Di ujung lorong, Baskoro berdiri dengan tangan terbuka. Pria itu tampak 10 tahun lebih muda sejak putrinya kembali ke pelukannya dan mengambil alih kendali perusahaan. Siap, putriku? Tanya Baskoro lembut. Siap, ayah, jawab Laras mantap. Acara peluncuran yayasan itu dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan media massa. Saat Laras berdiri di atas podium, lampu sorot kamera tak henti-hentinya menyambar. Ia tidak berbicara tentang dendam. Ia tidak menyebutkan nama Aris atau penderitaannya di masa lalu. Ia berbicara tentang kekuatan untuk memilih jalan hidup sendiri. Sakit bukan berarti lemah,
ucap Laras dengan suara yang menggema kuat di seluruh ruangan. Dibuang bukan berarti tak berharga. Kadang, kita harus diseret keluar dari zona nyaman yang beracun agar kita bisa melihat betapa luasnya dunia yang menanti untuk kita taklukkan. Di sudut ruangan, Adrian memperhatikan Laras dengan tatapan penuh pemujaan. Ia tahu, perjalanan Laras dari aspal jalanan menuju tahta perusahaan ini adalah bukti bahwa permata akan tetap bersinar meski sempat terkubur dalam lumpur. Malam harinya, setelah semua kemeriahan usai, Laras duduk di balkon rumah ayahnya. Ia memegang liontin zamrud milik ibunya yang telah ditebus kembali oleh Adrian. Ia mengelusnya pelan, merasakan kedamaian yang luar biasa. Di kejauhan, ia membayangkan dinding-dinding penjara yang dingin tempat Aris dan Bu Desi meratapi nasib. Namun, bayangan itu segera ia tepis. Hidupnya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menoleh ke belakang. Laras menghirup napas panjang, napas yang kini terasa sangat ringan dan segar. Ia telah melewati malam terdingin dalam hidupnya, dan kini, matahari yang ia miliki tidak akan pernah terbenam lagi. Sang ratu telah kembali, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun mematikan cahayanya. Tamat.